Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohul Toiba. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dari masa Rasulullah hingga pada masa Abu Ubaid. Nah, baiklah, yang pertama ada pada masa Rasulullah. Adapun karakter umum pada perekonomian pada masa Rasulullah adalah komitmennya terhadap etika dan norma. Nah, prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang ditetapkan di dalam Al-Quran itu dipegang teguh oleh Rasulullah itu sendiri. Nah, adapun poin-poin dari kebijakan ekonomi yang ditetapkan di dalam Al-Quran itu adalah bahwasanya Allah adalah penguasa tertinggi, sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pemilik absolut seluruh alam semesta ini. Nah, yang kedua ada manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Jadi, eh, khalifah yang dimaksud di sini adalah pengatur atau eh, pengelola dari pengelola kepunyaan Allah itu sendiri. Nah, yang ketiga ada semua yang dimiliki atas manusia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua apa yang ada di muka bumi ini baik itu dari segi ekonomi maupun apapun itu adalah semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adalah bahwasannya kekayaan itu harus berputar dan tidak boleh timbun. Dan yang kelima adalah eksploitasi ekonomi dengan segala bentuknya termasuk riba itu harus dihilangkan karena seperti yang kita ketahui bahwa riba itu adalah haram. Nah, adapun pada saat itu sumber-sumber penerimaan negara pada masa Rasulullah dari kaum muslimin dan ada juga dari kaum non muslimin atau kaum yang bukan orang Islam. Nah, ada yang pertama itu adalah zakat. Yang kedua ada zakat fitrah, yang ketiga ada usri, yang keempat ada wakaf, yang kelima ada amwal fadla, dan yang keenam ada nawaib, dan yang terakhir ada sedekah dan humus. Nah, adapun dari kaum non-muslimin ataupun dari kaum umum, yaitu adalah jizyah, kharaj, dan usri. Jadi ada tiga saja. Nah, yang berikutnya itu ada pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu kita beralih pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sendiri telah membuat prinsip tentang perpajakan Islam, yakni ia menetapkan dan menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan pada masa itu. Nah, jadi negara prinsip yang diterapkan Abu Bakar adalah kesamarataan, yaitu memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun pada saat itu kebijakan ekonomi yang diambil oleh yang diyakini oleh Abu Bakar sendiri adalah bahwasanya keakuratan perhitungan zakat. Yang kedua adalah pembangunan Baitul Mal. Yang ketiga adalah menerapkan prinsip balance budget. Yang terakhir adalah melakukan penegakan hukum. Nah, jadi di sini Abu Bakar itu sedikit beralih kepada prinsip keadilan yang dimana beliau menegakkan hukum bagi pelaku oknum-oknum yang tidak adil. Nah, berikutnya itu ada pada masa Umar bin Khattab. Nah, prinsip yang diterapkan Umar bin Khattab sendiri diterapkan oleh Umar bin Khattab pada masa itu adalah dalam mendistribusikan harta, Baitul Mal adalah prinsip keutamaan. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam hendaknya diperhitungkan dalam menentukan bagian seseorang dari harta negara. Nah, adapun kebijakan ekonomi Umar bin Khattab pada masa itu adalah yang pertama reorganisasi Baitul Mal, yang kedua adalah diberlakukannya sistem cadangan darurat, yang ketiga adalah pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan warga negara, dan yang kelima ada diversifikasi terhadap objek zakat. Yang selanjutnya ada pengembangan usri pajak pertanian. Nah, selanjutnya kita beralih pada masa Utsman bin Affan. Nah, adapun kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Utsman bin Affan hanya meneruskan dari kebijakan dan kekhalifahan pendahulunya yang seperti saya sudah bacakan dari sebelum-sebelumnya. Adapun Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khattab. Beliau sendiri juga menerapkan kebijakan berupa membagi tanah negara kepada individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal pada masa itu. Nah, adapun kebijakan Utsman bin Affan yaitu adalah yang pertama seperti yang saya sebutkan barusan adalah bahwasanya pembangunan irigasi dan pengairan. Yang kedua ada pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan negara. Yang berikutnya ada pembangunan gedung pengadilan dan pembangunan gedung keadilan itu guna untuk menegakkan hukum. Nah, selanjutnya kita beralih pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah,
Pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib mengambil langkah pentingnya pada masa pemerintahannya, yaitu pencetakan mata uang koin atas nama negara Islam. Nah, seperti yang kita ketahui pada masa Ali bin Abi Thalib tersebut, eh, kaum muslimin itu telah menguasai ilmu tentang peleburan besi dan pencetakan koin. Nah, oleh karena itu Ali bin Abi Thalib ini mengambil langkah cepat bahwasannya menciptakan, yaitu dengan pencetakan uang mata koin atas negara Islam. Nah, kebijakan ekonomi yang diyakini oleh Ali bin Abi Thalib adalah bahwasanya pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal sama dengan kebijakan yang dilakukan pada masa Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang kedua adalah pengeluaran angkatan laut dihilangkan karena daerah pesisir pantai di bawah penguasaan Muawiyah. Nah, yang ketiga adanya kebijakan pengetatan anggaran negara. Nah, yang kedua. Selanjutnya kita beralih pada masa Abu Yusuf. Nah, pemikiran ekonomi Islam sendiri menuntut Abu Yusuf dari faktor internal muncul dari latar belakang pendidikan yang dipengaruhi oleh gurunya. Nah, dan adapun faktor eksternalnya adalah sistem pemerintahan yang absolut dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan yang sering menindis rakyat. Nah, adapun kebijakan yang digalakkan oleh Abu Yusuf adalah bahwasanya menggantikan sistem wazifah dengan sistem mukasamah. Dan yang berikutnya ada membangun fleksibilitas sosial. Dan yang ketiga ada membangun sistem politik dari ekonomi yang transparan. Dan yang keempat ada menciptakan ekonomi yang otonom. Nah, itu berikut tersebut adalah yang kebijakan yang telah diyakini oleh Abu Yusuf. Nah, yang terakhir sendiri ada Abu Ubaid. Abu Ubaid adalah seorang ulama yang cerdas dan pintar. Adapun prinsip yang ditekankan oleh Abu Ubaid adalah prinsip keadilan. Bagi Abu Ubaid, baginya mengimplementasikan dari prinsip ini akan membawa kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Nah, dapat dicerna bahwa prinsip yang diyakini oleh Abu Ubaid tersendiri adalah prinsip keadilan. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa prinsip keadilan tersendiri dapat membawa keselarasan sosial, membawa kesamarataan itu tersendiri, dan kesejahteraan ekonomi bagi semua umat pada masa itu. Nah, mungkin apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga ulangan tengah semester kalian lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.